Jangan-jangan Kang Fikri juga di depan saya baik, nggak taunya mau bawa saya ke, bukan saya curiga, maaf ya, saya sekarang lagi bingung karena selama ini orang nyerang saya terus. Saya kan saudara, kita berteman saudara semuslim seiman, ya. Masih ingat kan? Kita dulu pernah, ya kan. Tapi Yang terpenting pikir kesehatan dengan dulu, biar kita. Jadi gimana dia untuk panjenengan itu untuk perkembangannya itu karena hari ini cepet-cepet saya bawa ke pondok. Maaf, bukan saya soal bisa tapi takut jelas itu aktif seperti itu, biar menenangkan apa gimana. Saya agak jangan pondok, mau apa kan? Orang punya hati ya, tapi gak begini, tak dulu. Saya sekarang lagi butuh ketenangan diri, menyendiri, biar saya itu bisa bersatu dengan alam itu. Jadi saya nggak mau lagi mumet, lagi pusing, dibikin pusing lagi. Saya mau lagi saya itu lagi. Saya ingin menolong, saya ajak ke pondok. Sekarang saya lagi nggak percaya sama siapapun, karena setiap ada orang ujung-ujungnya nyerang saya, baik ujung-ujungnya nyerang saya. Jadi saya bukannya nggak percaya, tapi saya lagi butuh, jangan ganggu saya. Saya ajak sekarang, biar tidak. Enggak. Jangan ganggu saya, jangan paksa saya. Tahu. Kamu kalau begitu nggak bersahabat dengan saya, kayak sama-sama yang lain dah. Kamu mau Di siang kali ini Kang Fikri ingin melakukan pertemuan dengan Ki Kian Santang. Ternyata itu bang, tuh bang. Kayak orang di mana gitu. Saya tidak mau bikin beliau bingung. Takutnya dia sarafnya putus, nanti malah jadi gila. Walaupun orang gila itu enak, tidak menanggung dosa, ya kan. Tapi janganlah, saya juga nanti takut menanggung dosa kepada beliau. Udah santai aja Gi, biar nggak stres nanti Gi. Bentar, saya mau lihatin video. Itu videonya saya lihatin. kamu ke sopan ya? Kamu menyerang Badar loh Ki. Yang berani mau nyakit itu Samsudin nih, kalau dia udah dia. Ini Gus Samsudin kamu serang ya. Ini yang berani sama saya, ini kan Joko Arek. Tuh. Kita makan. Pesta. Makan. Biar di ada lagi. Di muka bumi ada Joko Arek. Dia agak media. agak pusing kalau lihat video ini pusing. Intinya Aki itu dalam keadaan tidak sadar kalau menganggap Aki seperti itu, karena yang Aki buang itu Badar, Kalong Jalu dan Pandawa Haka. Itu sahabat sohib ente sendiri Ki. Nah, yang Saya nggak tega sebenarnya Ki. Mau marah pun saya sebenarnya ingin, tetapi saya lebih mengedepankan untuk Ki Kian Santang agar di jalan yang benar. Kalau marah saya marah. Udah, ini gini aja Ki. Ya. Ayo Ki, ikut saya bertemu dengan seseorang. Nanti kalau saya bilang Gus Samsudin dia nggak mau ya. Saya ajak ke pondok. Udah, intinya ke pondok. Oke, biar cepat sembuh Ki. Apa Ki sudah nggak percaya dengan siapapun nih? saya jujur ya, ini siapa Kang Fikri ya? Iya. Saya di saat-saat ini selalu orang nyerang saya dan membenci saya. Jangan-jangan Kang Fikri juga di depan saya baik, nggak taunya mau bawa saya ke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para subscriber, sahabat-sahabat Gus Samsudin maupun sahabat-sahabat subscribernya Kang Fikri yang selalu setia, alhamdulillah matur suwun sangat ya, masih bisa bergabung. Di siang kali ini Kang Fikri ingin melakukan pertemuan dengan Ki Kian Santang. Jadi saya jelaskan kembali, Ki Kian Santang itu sebenarnya orang yang dulu termasuk sahabatnya Joker Ganas. Datang ke pondok, dia
mengatakan ingin membantu membela Gus Samsudin, tetapi di tengah perjalanan beliau tersandung oleh sebuah persoalan problem di mana dirinya dianggap ataupun menganggap dirinya itu terkena gendam, terkena hipnotis. Maka dari itu kita mencari tahu, saya Kang Fikri ingin mencari tahu sebenarnya apa toh yang terjadi, apakah dia itu kena dendam atau tidak. Bagi saya 60% ya, 60% dari pandangan saya beliau ini sebenarnya terkena gendam. Tetapi ada sisi lain dari pandangan saya, hal-hal yang aneh. Contohnya yang dikatakan beliau Gus Samsudin itu adalah beliau itu orang sakti, orang yang mempunyai sebuah keilmuan. Kenapa orang yang sudah mempunyai keilmuan yang cukup mumpuni bisa ditaklukkan dengan ilmu gendam, ilmu hipnotis? Toh seharusnya orang mempelajari keilmuan itu pasti mempunyai guru, ya kan? Pasti mempunyai guru lah. Kenapa gurunya itu nggak mau menolong Kikian Santang? Kikian Santang kan sudah di jalan yang buruk. Terus yang ketiga, kenapa ketika Kikian Santang ini dihipnotis, menganggap Joko Arek itu Gus Samsudin, Gus Samsudin itu Joko Arek? Kenapa disuruh melakukan keburukan, membakar seorang? Nggak mau. Apakah dia keimanannya seperti itu? Masa guru disuruh bakar-bakar dia mau? Maka dari itu kita langsung nanti tanya-tanya, slow, jangan terbalut emosi ya, slow, santai saja. Kita akan datangi Kikian Santang. Kita janjian bertemu di salah satu tempat ya, salah satu tempat di luar Gus Samsudin. Dia menganggap Joko Arek itu kan Gus Samsudin, maka saya suruh untuk keluar dari tempat itu dulu ya, biar kamu bisa saya bawa ke Gus Samsudin. Saya belum mengatakan itu, tapi nanti saya akan bawa ke Gus Samsudin. Kalau toh dia mau, kalau nggak mau agak saya paksa. Kalau yang benar-benar dia memberontak, saya tidak mau ngambil resiko. Katanya di situ sudah kelewat ini. Astagfirullahaladzim, kita putar balik lagi, kita salah jalan. Kenapa saya tidak mau mengambil resiko? Karena ketika otak yang sudah kacau dibentur-benturkan, dia pasti akan mengamuk. Sarafnya nanti akan putus. Ketika sarafnya putus, akan jadi gila. Nanti saya nggak mau bertanggung jawab kalau orang itu jadi gila ya. Walaupun orang gila itu enak, tidak ada beban dosa orang gila itu. Karena syarat menanggung semuanya itu adalah akil ya. Ada akal yang waras, baru dia bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tapi kalau gila tidak bisa. Ini di mana ya ini ya? Bentar, ini saya ingin lihat nih di mana ya dia ya. Dia di mana nih? Iya, oh iya di sini. Ternyata itu bang, tuh bang, kayak orang di mana gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Ya. Ini Kikian Santang. Yang kemarin kan Bang Fikri itu ya? Ya, saya Bang Fikri. Ini saya izin live ya. Bukan saya izin merekam. Ya. Ini gimana jenengan sehat? Saya sehat, cuman Pikiran agak pusing. Situ aja bang. Selama ini kan tujuan saya kesini kan ingin menanya dan ingin mengajak nanti ya, ingin mengajak jenengan untuk berobat agar cepat sembuh. Korek aja mati mulu.
ilmu yang kemarin Awi dikeluarin dong bang, siang saya nggak ada gunanya ya bang ya. Rokok. Iya. Gimana? Masih pusing? Kadang pusing. Tapi masih ingat? Karena kalau ini yang kemarin lagi live itu Kang Fikri kan. Iya, saya Kalau yang kenalan yang sekarang ajak kenal, saya ingat hafal. Kalau yang ke belakang nggak hafal. Ini Kiki Santang. Saya di sini mau nyambung silaturahmi, ya kan? Silaturahmi, dan saya menganggap panjenengan ini masih ada sakit kepala ataupun gangguan yang ada di kepala. Ya, nanti saya ingin mengajak panjenengan untuk tetapi di luar itu saya ingin bertanya-tanya dulu. Boleh. Ya. Yang penting niatnya jangan kayak yang lain datang pengen nyerang ke saya terus. Jadi yang penting jangan nyerang aja. Saya kenapa? Yang lain datang nyerang. Kalau ini siapa Kang Fikri ya? Iya. Enak nggak nyerang. Ini pengen saya itu begini. Kalau yang lain datang marah-marah, ngajak berantem. Iya, jadi gini Ki. Kemarin selama ini Kiki Santang bertempat tinggalnya dengan siapa Ki? Ki. Kadang saya ninggalin mereka berdua. Ninggalin. Siapa berdua itu? Kang Pandawa sama Gus Samsudin ninggalin karena sekarang suka bareng sama dia, perasaan keluar keringat panas. Jadi saya itu makanya saya tinggalin, perasaan agak tenang dan agak beda. Apakah itu apa yang dikatakan teman-teman itu katanya Gus Samsudin atau bukan, saya tanda tanya karena saya tetap muka dia belum, cuman perasaan saya itu udah lain. Oh, jadi Aki itu merasa tidak tenang bersama. Sudah sama benar, sama betulnya yang kemarin saya bilang toh Ki. Maksudnya ketika Gus Samsudin suruh melakukan suatu keburukan jangan diikutin Ki. Itu sudah saya lihat tuh Aki sudah benar-benar di dalam hati meronta-ronta. Ya. Tetapi Aki kok melakukan gitu, kayak dikendalikan gitu Ki. Jadi gini, saya tenang, damai kalau dikasih ramuan. Kalau tidak kasih ramuan, emosinya itu pengen berantem terus. Ramuan itu pengen itu berontak, berantem. Jangan-jangan itu jamu apaan Ki? Hanya saya itu udah berapa hari saya tinggalin, dia juga pasti nyari saya. Iya. Pasti nyari. Terus Aki ini mohon maaf nih, ini dari pandangan saya Ki ya, sebenarnya Kiki kemarin Samsudin. Jadi yang di Kiki Santang itu Joko Arek itu adalah Gus Samsudin. Kalau korek bang. merokok itu tambah. Kasihan dia sebenarnya. Gak mau nyerang saya Ki. Kalau orang yang nggak nyerang saya nggak mau nyerang. Makanya beda. Ini itu kenalan kemarin yang saya kok nggak memojokkan atau nyerang saya. Kalau yang lain ajak berantem. Jadi Bukan saya memojokkan atau tidak Ki. Yang terpenting Kiki yang akan saya pertemukan dengan seseorang yang bisa mengobati Kiki. ya kalau yang lain saya mau diajak ke Gus Samsudin, sedangkan Gus Samsudin dengan saya kan bingung saya. Ayo ke Gus Samsudin. Gus Samsudin juga sama saya kan bingung. Kalau bilang itu orang yang Jadi tahu selama ini yang kamu ikutin itu Ki ya, yang kamu anggap Gus Samsudin itu Joko Arek. Kamu itu salah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kamu itu terkena hipnotis, terkena gendam. Kalaupun toh itu memang benar kamu menganggap diri kamu terkena gendam. Gitu Ki. Kalau itu dibilang Joko Arek, Joko Arek udah saya bakar. Aduh, Joko Arek sudah bakar katanya. Masa Joko Arek bisa hidup kembali tuh Ki? Ilmunya luar biasa, pakai apa tuh Ki? Makanya saya itu ini semakin sakit loh. Tapi malam saya mimpi ya, mimpi nih
selama ini saya tidur makan bareng, jadi dalam mimpi saya langsung ini makan tidur bareng satu atap dengan orang yang saya cari. Ini pertanyaan apa gitu? Salahnya itu membakar-bakar. Udah toh, mau buruk, mau itu mau melukai siapapun, jangan sampai kita sih. Sama halnya kita seperti iblis juga. Apa bedanya kita dengan mereka, Ki? Udah, Ki. Saya pengen nanya ke Kang Fikri nih ya. Apa saatnya semua orang bilang ke saya itu ada penjahat? Saya padahal memusnahkan orang yang biadab, karena Joko Arek itu menghancurkan ubrak-abrik ponpes punya Gus Samsudin. Ya itu wajar loh kalau saya itu berontak ke si Joko Arek. Iya. Bilang penjahat. Penjahat biadab itu julukan seseorang untuk menganggap bahwasanya dia itu jahat. Jahat dalam arti sifatnya, contoh membakar manusia, membuang manusia. Kemarin tuh jenengan merasa tidak membuang Pandawa sama Badar. Nah, ini Kang Fikri ya? Iya, saya Kang Fikri. Kang Fikri malam ngirim video orang yang saya buang 2 orang ke kali ya. Iya. Pas saya lihat video itu, saya tidak kenal, tapi merasa saya itu semacam ada getaran batin bahwa saya itu pernah dekat dengan dia. Dia itu siapa sih? Intinya Aki itu dalam keadaan tidak sadar kalau menganggap Aki seperti itu, karena yang Aki buang itu Badar, Kalong Jalu dan Pandawa Haka. Itu sahabat sohib ente sendiri, Ki. Nah, yang Saya nggak tega sebenarnya, Ki. Mau marah pun saya sebenarnya ingin, tetapi saya lebih mengedepankan untuk Ki Kian Santang agar di jalan yang benar. Kalau marah saya marah, tetapi berbeda. Kayak gini nih, ya Kang Fikri, yang dibilang Badar, saya tidak hafal nama Badar, nggak masuk kehidupan saya itu. Sekarang nggak ada ini nggak. Kalau Pandawa Haka katanya dibuang ke kali, sedangkan Pandawa Haka dengan Apa yang ambilin? sedangkan Pandawa Haka dengan saya. Terus pas saya dikirim video sama Fikri itu, saya tidak kenal serius dengan orang dua itu, tapi tentang bahwa orang itu saya itu pernah dekat atau gimana ngelihat dia lihat videonya. Sebenarnya saya itu dari lubuk dalam hati saya kasihan kepada panjenengan, kasihan Kian Santang. Maka saya di sini tidak mengedepankan emosi, tidak, karena saya kasihan dalam tanda arti dia sekarang keadaan linglung. Linglung itu setelah dia dicekokin obat apa ya? Kamu waktu itu yang dikirim sama Kang Fikri. Di dalam hati lubuk Kian Santang itu sebenarnya memberontak. Itu sahabat kamu sendiri. Kang Badar itu sahabat kamu sendiri. Pandawa Haka itu sahabat kamu sendiri. Bingung. Ya, saya tidak mau bikin beliau bingung. Takutnya dia sarafnya putus, nanti malah jadi gila. Walaupun orang gila itu enak, tidak menanggung dosa, ya kan? Tapi janganlah, saya juga nanti takut menanggung dosa kepada beliau. Udah santai aja, Ki, biar nggak stres nanti, Ki. Bentar, saya mau lihatin video. Ya coba. Ya. Video yang bisa mengingatkan saya ya, coba. Video yang kalau benar-benar saya dulu punya masa lalu dengan mereka. Apakah saya masih kenal, mengingat, coba saya apa sih video itu? Selalu bilang Badar semua orang. Badar saya belum pernah masuk di memori saya. Badar. Ya, jadi Kang Badar ini yang dulu sebenarnya satu tujuan untuk sama Aki itu untuk membela Gus Samsudin. Kenapa Aki itu ketika bertemu dengan Joker sama Joko Arek itu terkena racun itu loh, Ki. Itulah, Ki. Sebentar, Ki, kita lihat. Ya, saudara-saudaraku, kali ini saya bertemu Kian Santang. Beliau masih keadaan yang kiranya seperti ini ya. Lihatin. Saya nggak mau emosi lah, kasihan saya. Bilang gila, dibilang stres, saya normal loh. Normal itu bagi ente, bagi kita semuanya. Coba lihat saja wajahnya beliau, kayak orang bingung. Saya dibilang gila, saya normal.
sampai saya kok. Bentar. Rusak semua ini. Nih. Itu videonya saya lihatin. Kamu nggak sopan ya? Kamu menyerang Badar loh, Ki. Yang berani mau nyakiti Gus Samsudin nih, kalau dia udah dia. Ini Gus Samsudin kamu serang, ya. Ini yang beragama saya ini kan Joko Arek tuh. Kita makan. Pesta. Biar ada lagi di muka bumi itu Joko Arek. Dia bukan berbeda biar. Agak pusing kalau lihat video ini pusing. Jadi Ki Kian Santang ini sebenarnya terkena hipnotis, terkena gendam, ya. Terkena hipnotis, terkena gendam. Untuk diperalat oleh Joko Arek. Paham? Dan kamu itu yang membakar itu, biar pusing dulu sebentar. Apa? Kamu membakar itu bukan Joko Arek, itu Gus Samsudin kamu bakar, Ki. Coba dah kamu percaya ucapan saya, Ki. Dikit sekali saja, Ki. Makanya saya suruh kamu keluar dulu dari. Coba ada video yang lain nggak? Kalau keluar, saya udah keluar, udah ninggalin mereka walaupun mereka orang baik, udah saya tinggalin. Orang mereka berdua itu orang baik, tapi udah saya tinggalin. Udah beberapa hari dia pun pasti nyari saya. Udah saya tinggalin. Mereka juga. Jangan minum itu lagi, ramuan-ramuan itu jangan minum lagi. Kamu kalau minum ramuan itu, nanti kamu bisa dikendaliin mereka lagi. Pasti mereka juga nyariin saya, walaupun dia orang baik, saya tinggalin dulu. Terus saya pengen nanya juga nih ke siapa, Kang Fikri ya? Iya. Kang Fikri bisa kenal saya dari mana? Awal memori saya kok bisa kenal dengan saya, coba. Ada yang saya ingat enggak? Dulu itu Aki bebarengan dengan Joker Ganas. Ya, walaupun beda jalur, Aki membela Gus Samsudin, Joker Ganas dia membela saudaranya yang ternyata memfitnah Gus Samsudin. Itu awal saya mengenal. Dan saya mengenal panjenengan pun orang hebat dulu itu. Orang hebat dituakan di daerah sana. Selain dari YouTube-nya, dari pandangan saya, sekilas dari batinnya saya juga memandang seperti itu. Kenapa ditanyakan oleh para penonton itu, kenapa bisa terkena seperti itu? Bisa kok bisa kena gitu loh. Terus sebelum kita ketemu sekarang berkomunikasi, ngobrol gitu. Pernah kita pernah ngobrol, astagfirullahaladzim. Ini jangan ini ya. Sudah pernah ngobrol kita, membahas tentang beberapa perihal. Sakit ya. Saya kalau mengingat tambah sakit. Ini Kang Fikri. Udah, ini gini aja, Ki. Ya. Ayo, Ki. Ikut saya bertemu dengan seseorang. Nanti kalau saya bilang Gus Samsudin, dia nggak mau ya. Saya ajak ke pondok. Udah, intinya ke pondok. Oke, biar cepat sembuh, Ki. Apa Ki sudah nggak percaya dengan siapapun nih? Saya jujur. Ya. Ini siapa, Kang Fikri ya? Iya. Saya di saat-saat ini selalu orang nyerang saya dan membenci saya. Jangan-jangan Kang Fikri juga di depan saya baik, nggak taunya mau bawa saya ke, bukan saya curiga, maaf ya, saya sekarang lagi bingung karena selama ini orang nyerang saya terus. Saya kan saudara, kita berteman saudara semuslim seiman ya. Masih ingat kan kita dulu pernah ya kan. Yang terpenting pikir kesehatan dengan dulu biar kita. Jadi gimana dia untuk panjenengan itu untuk kesembuhannya itu karena nanti ini cepet-cepet saya bawa ke pondok. Maaf, bukan saya soal bisa tapi takut jelas itu aktif seperti itu biar menenangkan apa gimana. Saya agak ajak ke pondok. Oh apa kan? Orang ini nanti ya. Kang juga begini, Kang dulu. Saya sekarang lagi butuh ketenangan diri, menyendiri biar saya itu bisa bersatu dengan alam itu. Jadi saya nggak mau lagi mumet, lagi pusing, dibikin
pusing lagi. Saya nggak mau lagi saya itu lagi butuh. Saya ingin menolong, saya ajak ke pondok. Sekarang saya lagi nggak percaya sama siapapun karena setiap ada orang ujung-ujungnya nyerang saya, baik ujung-ujungnya nyerang saya. Jadi saya bukannya nggak percaya, tapi saya lagi butuh. Jangan ganggu saya, Kay. Saya ajak sekarang. Biar tidak. Enggak. Jangan ganggu saya, jangan paksa saya. Taruh. Kamu kalau begitu mah nggak bersahabat dengan saya, kayak sama-sama yang lain ya. Kamu mau Untuk Kian Santang yang penting saya akan ajak dia ke pondok biar tidak membahayakan yang lain. Karena soib saya ente sudah kamu buang, maka kamu harus segera disadarkan, diobati. Oke? Salam. Saya akan ngejar, ya. Saya akan kejar ke Kian Santang. Oke.